Misalkan ada orang nyinyir, Mas. Iya, benar. Ada orang nyinyir, ada orang yang apa ya, menjelek-jelekan, Iya. mencemooh. Kita jangan membalas dengan mencemooh juga. Iya, pokoknya Dengan nyinyir positif ya juga. Mas Rido ya. Kita harus membalasnya dengan apa, Mas? Dengan karya. Dengan Bener nggak, karya. Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita berdua di Mari Mari ngobrol bareng Rido dan Amar tentunya. Asik. Waduh. Luar biasa sekali Mas Amar hari ini. Iya benar banget, luar biasanya karena kita di suatu Tempat yang sangat asri, yang sangat asri, alamnya masih benar-benar alami. ya. Luar Mas biasa Rido. sekali. Luar biasa. Ini di mana sih, Mas? Masih di wilayah kota Bumi Ayu. Tepatnya masih di Brebes ya. Masih di Brebes Selatan ya. Brebes Selatan. Kita ada di Kecamatan Paguyangan. Kecamatan Paguyangan, tepatnya di Desa Cilibur. Bener Waduh, banget. kalau kalian pernah dengar Desa Cilibur, kemudian pernah ngelihat di media sosial tentang wisata yang baru nih. yang Barunya ini keunikan tersendiri Mas Rido. ini baru banget ya Mas ya. Banget baru. Banget baru. Apa bedanya Mar? Kok wis bareng? Kok episode ketelu nesi kayak gue bae. Anda joknya tidak terkena itu. Kita di acara Mari ini sudah berapa episode Mas? Episode ketiga. Baru ketiga. Iya dong. Dan saat ini kita diundang ya Mas Rido ya? Iya, Bukan diundang. Enggak lah, kita datang sendiri. Kita datang sendiri. Kita biar lebih enak karena kebetulan kan kita lagi kok di sit making ngomong kening dek. Ini kita ada di Desa Cilibur. Masih di Kecamatan Bumi Ayu. Iya. Tepatnya di Desa Wisata. Desa wisata apa? Gerdesti. Tahu nggak? Gerdesti di mana? Ya di Cilibur. Bangsat. Mikir ngomong wadah. Oke, Gerdesti Cilibur ini adalah tempat wisata. Mau di sit? Iya. Gimana Mas? Gerdesti gue panjangannya apa? Kayak nggak sabaran ya Mas? Iya nyok. Ente sih ora sabaran nyok pengen takon ningen Gerdesti gue apa kok? Gerdesti itu kayaknya tempat wisata yang dibangun atau juga didirikan dari pemerintah Desa Cilibur sendiri. Oh gitu. Dari ini ya kelompok sadar wisata ya atau Pok Darwis Cilibur mungkin ya. Darwis Cilibur tentunya. Dan orang-orang pemerintah desa sih. Bingungnya mesti bingung. Pokoknya bridging ngertine Gerdesti. Iya. Ini mulai dibuka kapan Mas? Mulai dibuka kayaknya sekitar belum 1 tahun ya Mas. Belum 1 tahun. Baru berapa bulan kan? Iya beberapa bulan ini. Tapi aku lihat-lihat ya di sekitar kita itu kayaknya banyak banget tempat yang seru deh Mas. Waduh, tempat seru di sini ada. Kita lihat aja pemandangannya. Wow. Ada kapalnya Nabi Nuh di tengah-tengah pegunungan. Luar biasa banget dong. Ini kata pengelola sini Mas. Ini wisata. Katanya wisata di atas awan Mas Rido. Widih, kenapa dibilang atas awan? Karena kita lihat ya ke sekeliling kita itu adalah lembah ya. Lembah. Dan itu di sana ada Bumi Ayu ya. Bumi Ayu. Oh, di sana. Sana Bumi Ayu. Kalau di ujung sana ada Paguyangan ya. Paguyangan. Kalau di ujung sana banget. Iya. Bantar Kawung. Tapi nggak kelihatan ya. Padahal sedikit ya. Padahal itu aku mau bercanda, mau ngejokes itu. Tapi Anda ngomongnya Bantar Kawung. Kotak kayak gue Mar. Nyongnya pengen gemuyuk. Emang di mana Mas Rido kalau di sana? Nah, bisa jadi dibahas. Orang masuk mik kita. Ini tiba-tiba ning tempat wisata, Mas. Aduh. Lagi anak apa sih tiba-tiba kok anak ning tempat wisata? Karena Mas Rido, ini kan kita kan anak sekolah ya. Kita sebentar lagi itu di ujung tahun. Tahun. Dan saat ini pun lagi suasana liburan. Bener banget. Panjang loh. Mas Rido kalau bukan kita ya. Kalau saat ini tidak ada pandemi Mas Rido. Iya benar. Kayaknya liburan juga ramai banget pasti. Ya. Pasti bakalan. Tapi nggak kalah menarik Mas Rido di sini juga walaupun pandemi ini juga liburan ini juga tetap ramai Mas Rido. Tetap ramai tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Dengan dicek tadi ya di depan ya. Iya, kita juga masuk dicek suhu dan suruh cuci tangan. Apalagi di sini juga ada tempat kolam renang yang
Jernih banget ya, Mas. Jernih banget, biru. Biru banget. Ini alami loh, tanpa pengawet. Alami tanpa banget karena tanpa apa namanya ya? Formalin, bukan formalin. Apa namanya ya? Sing nganggo ngawetna banyu siarane apa, Mas? Kotaknya gue nyonget tadi mumet. ya apa ya? Pakai Porstek bukan? Porstek. Pokoknya pada mati ramar kamar. Pokoknya tahu lah ya. Pemutih orang nganggo pemutih. Tetap jernih karena airnya langsung dari pegunungan dari langsung pegunungan. Air alami begitu. Benar banget. Dan tadi kita Ya, melangkah ke kenapa kok tiba-tiba kita di sini, Mas? Kenapa kok tiba-tiba kita syutingnya di tempat wisata? Tempat wisata. Padahal kan kemarin kita di rumah orang dong. Tapi kepikiran untuk segmen ketiga kita ada di Gerdesti. Gerdesti luar biasa banget. Tepatnya ada di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kalau kalian nggak tahu, searching aja Taman Gerdesti. Ya, Taman Gerdesti di Gerdesti Cilibur. Itu ada kepanjangannya, Mas. Apa, Mas Ridho? Tahu, udah tahu ya? Udah tahu ya? Orang yang maksudnya ngejok ning kok. Ger itu apa? Hah? Ger. Tempatnya seger. Oh, ger. Desti arti Desa. Kan ger. Kan Tempatnya seger. Desane kondisi tranyong sing arep ngomong Amar. Iya, ger seger. Tempatnya seger, ya kan? Terus? Desane ngayong madan mucuk ning gunung. Oh, kayak gitu. Terus gue ra konek. Iya. Ki ora nyambung. T-nya apa, Mas Ridho? Kondisi tranyong. Apa ya? Ger, tempatnya seger. Desane madan mucuk gunung. Titenono. Ki bakal jadi tempat viral. Amin. Amin. Gerdesti kita doakan mudah-mudahan jadi tempat yang viral dan banyak orang yang kesini ya, dong. Tempat favorit untuk berwisata ya, Mas Ridho ya. Pinterman ya, kur kayak wedok ya. Yang sing angel gawe kepanjangan. Mas Ridho, kalau Gerdesti ini ikonnya tadi sudah dibilang ya. Ikonnya ini ada perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh ya. Yang terdampar di sini. Jadi bukan anak arkeolog sing lagi ngoleti perahu Nabi Nuh, ya gini kan. Iya. Nang sanging kene. Sebenarnya kita bisa panggil sih sebenarnya salah satu ownernya ya, atau manajernya. Cuman karena kebetulan kita cuman bawa mic 2. Ya wis dadi wong loroan bae. Yuk kita ngobrolin tentang liburan nih, Mas. Liburan akhir tahun, Natal dan akhir tahun ini. Walaupun sebenarnya, Mas, liburannya gue mulai dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tanggal 1, 2, 3 itu sekitar 10 hari sebenarnya. 10 hari ya. Tapi gara-gara dipotong sama pemerintah 3 hari, akhirnya jadi cuman libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal dan Tahun Baru. Nggak seperti biasanya kayak tahun-tahun kemarin ya. Sebenarnya tahun-tahun kemarin juga Natal Tahun Barunya ada seperti itu. Ini kan karena yang 3 hari ini, Mas. Iya. 3 hari ini kan gantinya Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Harusnya seperti itu. Karena ini masa pandemi, akhirnya dipotong 3 hari itu tadi. Oh, nah, gitu. Walaupun masih dipotong 3 hari, tapi libur masih panjang banget loh, Mas. Masih panjang. Iya, contohnya tanggal 24, 25, 26, 27 itu libur kita tuh. Libur ya. Jadi tanggal 24, 25-nya itu libur Natal dan libur Natal, nanti 26, 27-nya itu libur Sabtu Minggu. Nah, nanti 28, 29, 30 kita masuk, masih ada aktivitas gitu ya. Nanti tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu juga libur juga, Mas. Oh, gitu. Banyak banget, Mas. Tapi sebenarnya kita bersyukur ya, Mas Ridho ya. Walaupun di masa-masa pandemi kita ini juga ada kita berkesempatan untuk berliburan. Tapi liburan saat ini juga nggak seperti liburan kemarin. Karena kita harus jaga jarak. Jaga jarak juga. Kita setiap keluar kota, kita harus pakai rapid test, kita harus swab antibody, ya kan? Iya. Tes swab kan. Makanya ya kita harus jaga banget kesehatan kita. Benar nggak, Mas? Iya. Nah, ngomong-ngomong masa liburan nih, Mas. Liburan Natal dan Tahun Baru ini. Di Brebes sendiri, Mas. Iya. Tempat liburan kan banyak banget, Mas. Banyak. Brebes Selatan gitu loh. Banyak banget ya. Jangan Brebes Selatan lah. Brebes saja ya. Nanti ada yang baper. Mana sih jengkel? Di Brebes. Walaupun kita Brebes Selatan tapi kita tetap Kabupaten Brebes ya. Iya dong. Ya. Waduh. Ini hari ini
kita mau ngomongin masalah liburan tempat wisata di Brebes. Nah, tempat-tempat wisata di Brebes itu yang masih buka apa aja sih, Mas? Yang tahu nggak, Mas? Masih buka. Kemarin sempat saya datang mau ke tempat wisata ya. Iya. Dari rumah sudah benar-benar persiapkan banget, Mas Rido. Ya. Tapi datang ke tempat wisata itu tutup. Tutup. Mana tuh, di mana? Di daerah Cipanas, Pakujati. Cipanas, Pakujati itu Tirta Husada ya? Iya, Tirta Husada. Kemudian di Cipanas, Buaran juga masih tutup. Masih tutup. Oh, biasanya kalau kita lagi enak ya, lagi pulang kampung, emang enak banget ya. Mandi. Pulang kampung dari perjalanan jauh, masih keringetan, masih capek banget, mandi air panas. Kayaknya cuma di Brebes aja ya, Mas Rido, yang ada air panas. Di Brebes Selatan ada tuh 2. Iya, 2 ya. Sebenarnya kan Guci juga ada dong. Oh iya, itu maksudnya Brebes, Tegal. Bukan dong, itu Tegal. Maksudnya di Brebes itu ya adanya di Paguyangan sama di Buara. Iya. Kan Miki ngomongnya sing ana banyu panasnya kok ning Brebes tok ya. Ora dong ning liyane kan ana. Ya. Tapi untuk kayak mandi pun nggak cuma di air panas aja, Mitra Kasih, yang asik. Iya, sebenarnya mandi di air dingin juga asik juga, cuman menurut penelitian Mas Amar, yang itu kayak hebat. Iya, ya apa-apa hebat. Padahal itu kan hebat ya. Menurut penelitian, mandi dengan air panas itu jauh lebih enak tubuhnya ketimbang dengan air dingin. Oh, gitu. Karena pada saat kita capek, pada saat kita keringetan, mandi air panas kan biasanya tambah grojos. Nah, gue sebenarnya dia bakalan menghilangkan keringat-keringat yang ada di dalam tubuh kita untuk cepat keluar. Itu air panas ya? Kalau air dingin kan enggak. Begitu kita mandi, si keringatnya enggak tambah keluar, tapi langsung berhenti gitu. Tapi suhu tubuh seger biasanya. Kalau air dingin, iya rasanya seger, tapi itu pada saat mandi doang. Iya. Pas adus tok, tapi begitu pas menyat, biasanya jadi kerasa atis. Iya. Makanya dong misalnya ning banyu panas, biasanya mandi banyu panas gue langsung lemes, Mas. Karena otot-otot ya? Ya, satu karena otot-ototnya, satunya lagi karena Miki keringetnya metu kabeh. Oh gitu. Biasanya dong. Ente kerja lah, nyong masih ngomong. Iya. Pokoknya dong Mas Rido? Ya. Kari adus banyu panas gue intinya metu keringet lah ya. Iya, luwih seger. Keringet kan biasa keringet apa sih, Mas Rido? Keringet itu kan apa ya? Keri-keri anget. Kari metu keri-keri anget ya. Iya, Mas Rido. Pokoknya ngomongin tentang banyu panas, kalau banyu atis, kayaknya sih enak sih ya kalau liburan-liburan kayak gini ya, banyu atis bela yang tempatnya juga di sini juga ada. Di Gerdesti juga ada tempat kolam renang. Kolam renangnya nggak cuma satu, Mas Rido. Ya, ada 2 tadi ya. Ada 2 ya. Kemudian ada kolam di WC-nya juga ada kayaknya. Airnya jernih ya, Mas ya? Airnya karena juga di tempat wisata, tempat alami. Alam ya, benar. Gerdesti ini tempat alami. Dan tentunya juga kalau kalian semua datang ke Gerdesti, berarti kita masuknya di pegunungan ya, Mas Rido? Pegunungan. Ini ketinggian sekitar 2000 mungkin. 2000. Sekitar 2000. Pantesan untuk cuacanya dingin. Cukup sejuk. Anginnya juga kencang. Semberbet. Tapi kalau datang ke ke Gerdesti harus memakai jaket gak sih, Mas Rido? Ya kalau masih siang sih nggak usah pakai jaket ya, nggak apa-apa lah, masih aman. Tapi kayaknya kalau udah sedikit sore kayak gini nih, ini udah mulai kerasa nih dingin-dinginnya. Ya, sebelumnya Mas Rido ini pertama kali atau sudah pernah datang? Kalau aku pertama kali nih, Mas, di Gerdesti ini. Ya. Kalau saya sendiri udah sering ya? Bukan sering. Kayaknya berapa kali saja, Mas Rido. Oh, berapa kali aja? Iya, berapa kali, dan sempat bikin acara juga di sini ya. Kemarin sama Bumi Ayu Raya ya. Bumi Ayu Raya juga yang ada santunan anak yatim. Anak yatim dan lain-lain ya, ada dangdutan dan juga ya. Gue mikir lanjut nih, wisatanya apa, Pak? Wisata. Oh iya. Kita lagi ngomongin masalah wisata, kok malah. Iya, ngomong-ngomong tentang liburan ya, Mas Rido ya. Karena ini juga kita Natal akhir tahun priwe ya. Iya, liburan Natal dan akhir tahun. Kalau untuk wisata di Brebes, tadi sudah ngobrolin ya, Cipanas Buaran sama Cipanas Pakujati sementara ini masih tutup ya. Oh iya. Jadi kalau di Gerdesti sendiri masih tetap buka. Untuk tiketnya saja murah banget, Mas Rido. Tiket berapa tuh? Kalau untuk dewasa 5.000. 5.000. Kalau anak-anak? Anak-anak cuma 3.000. 3.000. Ya. Kalau bayi?
Kalau bayi kayaknya gratis dong. Gratis. Soalnya bayi pun di sini juga ada tempat-tempat saung ya. Ada saung. Ada saung-saung. Terus tadi ada itu tuh, ada balon-balon gede tuh buat prosotan tadi ya. Iya, ada taman-taman bunga juga. Iya, enak banget kayaknya ya di sini ya. Enak kayaknya juga. Seger juga tempatnya seger ya. Dan juga buat foto-foto apa sih Mas Ridho namanya? Apa namanya ya? Instagramable nih buat betul. Para penggila Instagramable. Penggila kegiatan foto, bersuah foto foto ya. Biasanya senang-senang banget nih. Apalagi bentar lagi kan kayaknya mau ini nih sunset nih. Sunsetnya tuh pasti enak banget tuh. Pokoknya nggak cuman sore-sore saja ya datang ke Gresty itu indah ya. Tapi pagi-pagi juga indah. Pagi juga indah karena sunrise-nya bagus. Sore-sore sunsetnya juga bagus. Wih, apalagi nanti banget. Nih ketika menjelang maghrib nih Mas Ridho. Itu sunset Mas. Bangsat. Itu sunset. Aku jelas namike. Ketika menjelang maghrib sunset ya. Kalau bahasa keren nih. Bahasa keren ge sunset. Tapi kan bahasanya mau gemian sendekala. Bener sendekala ya kan sendekala. Tapi biasanya dong wong desa Mas, sendekala gue gagian koneng balik Mas. Gagian koneng balik ya? Iya, ayam kudu gagian ngandang, bukan kesambet. Berarti wong juga kudu iya, balik. Tapi saiki sendekala malah foto-foto. Pantes anaknya wong pada kesambet. Sendekala ngantai ini sunset ya, untuk di foto-foto. Indah banget. Pokoknya untuk kalian semuanya ya. Yang mungkin liburan ini lagi pada nyari-nyari tempat wisata yang lagi ngehits, apalagi ini tempat wisata Gresty ini baru banget dan ikonnya juga luar biasa tuh, lihat ya. Ikonnya ikonik banget, ikoniknya waduh, tadi biasa. Sudah disebutkan bahwa ikonnya ini perahunya Nabi Nuh terdampar di sini libur ya. Jadi arkeolog daripada nyari-nyari susah mendingan ke sini aja. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda, nggak cuma anak muda saja Mas Ridho, orang-orang tua. Anak-anak tadi senang mandi air tuh. Ciwi-ciwi. Ini kolam renangnya Mas Ridho nggak cuma buat anak-anak saja, Mas Ridho, karena juga untuk yang namanya air. Itu siapa aja? Anak muda, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan kayaknya ada enggak tadi ya nenek-nenek. Ciwi-ciwi cantik juga banyak banget tadi. Wow, luar biasa banget. Dan di sini juga tadi selain dibilang airnya jernih, airnya alami tanpa bahan pengawet lah ya. Bahan kimia jadi aman untuk kalian, untuk anak-anak nih. Karena nanti bakalan melepuh. Dan biasanya kalau mandi di kolam renang terlalu lama, yang ada kimianya, kadang matanya perih. Kalau di sini enggak Mas, aman kalau di sini. Aman banget. Oke. Selain tadi Mas, selain apa namanya Buaran sama Paku Jati, ada lagi nggak Mas? Ada lagi yang nanti kita bakalan datengin juga. Ini salah satu tempat wisata andalan Brebes Mas. Andalan Brebes. Dan tempat kenapa? Iya, karena pengunjungnya itu setiap tahun selalu banyak Mas. Selalu banyak dan hampir puluhan ribu yang datang ke sana. Karena tempatnya emang berbeda dari yang lain. Kalau yang lain kan laut. Iya. Terus tadi air panas, terus perkotaan, terus taman-taman. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak cuma taman Mas Ridho. Iya. Kalau ini ada taman, sekebun. Taman sekebun nih. Dan para wisatawannya juga enggak cuma dari sini saja, bukan dari desanya sendiri saja. Itu udah mencapai nasional Mas. Iya. Itu adalah ini juga salah satu tempat referensi yang bisa direferensikan banget buat kalian untuk liburan. Untuk liburan ya. Iya, misalkan kita ke Puncak Bogor macet. Iya. Kita ke Bandung macet. Tapi kalau ke sini itu nggak pernah kena macet Mas. Nggak pernah ya? Nggak ada macet dong. Karena jalannya juga asik. Apalagi kemarin sempat saya datang ke Desa Cilibur, sebenarnya paling asik nggak pakai mobil yang tertutup Mas Ridho. Pakai terbuka. Pakainya terbuka. Iya. Jadi dari kota Bumiayu ini kita udah ngelewatin kota-kota, walaupun kota Bumiayu kota kecil. Tapi setelah kita masuk ke jalur yang menuju ke Gresty, ini wisata alam semakin tinggi, semakin Bumiayu semakin kelihatan. Oh iya benar. Apalagi di Delovanya Mas Ridho. Oh iya benar. Di Delova kalau kita pakai kendaraan bahasa terbuka itu coak, kalau bahasanya coak ya. Ini kita juga sambil rame-rame nih keluarga nih pakai mobil terbuka sambil mainan handphone. Waduh, bagus banget juga bagus ya. Tapi walaupun itu berbahaya ya Mas. Berbahaya, tapi tetap harus hati-hati. Hati-hati, benar banget. Tidak direkomendasikan, tapi kalau
pengen ada keseruan ya pakainya itu. Iya, tapi kalau biasanya kalau pakai kendaraan bermotor sama pasangan Mas Rido. Waduh, sudah pakai motor. Sudah dari Bumi Ayu pakai motor romantis. Romantis ya. Cekelan li. Cekelan mana? Cekelan aja nyuk sabun. Ya, cekelan. Soalnya dalannya manjat sih Mas Rido. Iya bener. Kudu sing kencang cekelane, bukan tiba. Wis, waduh, pokoknya anak-anak muda. Pernah muda nggak Mas Rido? Alhamdulillah ini saya muda dong. Anda yang sudah punya anak. Ya. Nah, pokoknya nganggo motor romantis ya. Sudah perjalanannya sudah romantis ketika datang di Gerdesti. Ya. Ini juga suasananya alami, romantis, seger. Pemandangannya hijau. Sepoi-sepoi. Wis bener banget. Gue mikir terus dilanjut nama ring di tempat wisata sing rame kuwi bisa nih ajak numpak motor amar. Tempat wisata sing rame ya yang lagi sing mikir rame men sing akeh pengunjungnya sing di ora kuwi sing di daerah Paguyangan ada lagi. Kali Gua. Kalau Kali Gua itu juga sudah dapat nama ya. Udah nama banget agrowisata Kali Gua ini. Iya, dan dia juga udah punya ikon sendiri. Kebun teh. Iya. Jarang-jarang ya. Di Brebes itu cuman ada ada kebun teh cuma satu di Kali Gua. Kebun teh cuma satu ya. Di Kali Gua, makanya itu jadi tempat yang sangat recommended buat warga untuk liburan, Mas. Kita nggak usah jauh-jauh datang ke yang terkenal, Puncak Bogor, ke Bandung, nggak usah. Kita di Bumi Ayu di Brebes juga ada ya di Brebes. Kita bisa lihat kebun teh, pengolahan tehnya. Kita bisa lihat Gua Jepang, bagaimana dulu Jepang menjajah Indonesia itu ada ceritanya di situ. Iya, di situ juga ada sedikit mistis ya Mas Rido ya kalau kita masuk ke Gua Jepang ya. Ada lagi Puncak Sakup. Itu keren. Kemudian banget. Ada yang bebek-bebekan itu itu ada di Tuk Bening. Tuk Bening dan yang di atas lagi. Itu tadi ngomong Puncak Sakup. Puncak Sakup. Nah, itu di wisata Kali Gua ya. Itu di wisata Kali Gua. Ada lagi nih. Kalau turun ke bawah itu ada lagi, Mas. Yang banyak kemarin, ikannya. Ranjeng Pandansari. ada lagunya Mas Rido. Emang ada. Ayah masih Ranjeng Pandansari. Pokoknya ciptaannya teman saya sih. Ya wis. Kursemonotok. Donge ya madan dawa dong. Oke, selain tadi ranjeng, kita bisa ngasih makan ikan. Telaga yang cukup bagus juga ya Mas. Iya. Itu juga cukup untuk wisata. Selain itu juga ada Turun lagi. Ada nggak? Turun lagi kalau di situ masih ada yang sebelah kiri Mas. Kaca apa itu? Ya Wadas Kaca. Oh iya Wadas Tapi Kaca. saya belum sempat ke situ Mas Rido. Belum sempat ke situ. Waduh, sayang banget. Padahal di Wadas Kaca itu juga bagus juga Mas tuh. Bagus juga ya. Kita ke bawah itu kita lihat lembah dan biasanya ada ada awan. Iya. Jadi kita seperti ada di atas awan. Terus, sama ya. Iya, jadi kalau sebelah timur kita bisa lihat Gunung Slamet, Mas. Gunung Slamet bisa di situ. Iya, di situ. Biasanya kalau kita pertama kali masuk Kali Gua ya itu view-nya di situ. View-nya di Wadas Kaca itu Wadas Kaca dan Waduk Penjalin juga kelihatan. Iya, Waduk Penjalin juga kelihatan. Nah. Yang penting jangan waduk Anda dong. Ini Waduk Penjalin juga salah satu destinasi wisata. Ya, betul sekali. Destinasi wisata Brebes juga. Ya. Apalagi sekarang kan ditambah tuh menara baru, Mas. Menara Pandang yang doyong. Oke. Itu juga bagus juga. Jadi di sini tempat air lah juga ya, waduk dikelola juga oleh Desa Wisata Windu Aji dan keren banget. Iya, itu saya juga belum sempat naik ke menara ya, tapi di Instagram kemudian di Facebook juga udah rame banget. Tapi itu banget. Manfaatnya apa sih Mas Rido tahu untuk menara sendiri? Untuk setiap menara yang ada di waduk itu biasanya untuk memantau, Mas. Memantau ya. Memantau. Jadi biar kita melihat, kan kalau misalkan dari bawah kita nggak bisa melihat sekeliling waduk ya, Mas ya. Iya. Nah, itu kita bisa lihat tuh. Bisa lihat sekelilingnya ada apa saja di situ, mulai dari misalkan ada orang kecelakaan atau ada apa, itu kita bisa lihat titiknya di mana, Iya, posisinya padahal dimana. sebelum ada menara itu juga sudah ada menaranya, sudah ada menara cuman ya? Kan menaranya ada di tengah-tengah, Mas. Oh, di tengah-tengah. Kalau kita mau ke sana kita renang dulu, kelamaan dong. Makanya itu dibikinin menara baru, menaranya ada di sebelah selatan. Itu di Waduk Penjalin Patuguran ya, Mas Rido ya. Dan di Waduk Penjalin Patuguran kita melangkah lagi wisata yang lagi ngehits juga di Brebes. Juga di mana? Di daerah selain Kali Gua. Ada lagi di mana Mas? Kalau di Brebes Selatan itu Mas? Di Brebes Selatan sendiri ada nggak?
Kayaknya yang lagi ngehits Gardesti sih. Gardesti. Ada lagi tempat wisata yang baru misalkan di Bukit Sege. Bukit Sege. Di sana. Pernah ke sana nggak Mas? Belum Mas Rido. Ya, mungkin Mas Amar bisa ke sana. Di sana ada taman-taman gitu. Dia kebun ini durian. Kebun durian. Bukit Sege. Biasanya Bukit Sege itu setiap hari Minggu ada pasarnya, ada pasar paginya. Pasar pagi. Iya. Kemudian yang ada di sana Sirampok. Sirampok apa ini? Sirampok itu cuman ikon doang ya kayaknya ya. Apa ya yang Gapura itu Mas. Oh, itu ada itu wisata bukan sih? Itu bukan. Kalau yang tempat wisata ada dong. Wisatanya ada ya Green Hills ya. Dong, benar. Green Hill bagus banget. Green Hill masih sama-sama lah dengan Gardesti lah. Ini juga jangkauannya dari kota Bumiayu sendiri nggak jauh ya Mas? Nggak jauh-jauh banget. Jadi kita jalan kaki sih ya capek ya. Capek lah kalau jalan kaki. Hei, Anda dong jangan seperti itu. Tapi kalau pakai kendaraan bermotor kurang lebihnya juga di Green Hill ini juga bagus banget Mas. Bagus banget juga. Terus ada lagi Curug Cantel Mas. Curug Cantel. Iya, Curug Cantel. Unik ya namanya ya. Iya, Curug Cantel. Apa itu ada dulunya air terjun kemudian ada cantelnya itu apa ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Tapi Curug Cantel ini juga masih banyak perdebatan karena ini antara masuk Kabupaten Tegal ataupun di Kabupaten Brebes karena singgungan antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal. Iya. Nah, Mas Rido untuk kalau kita datang atau liburan ke tempat wisata ya, apalagi ini masih liburan-liburan. Iya, betul. Sebentar lagi tahun baru, buat yang mau merekomendasikan tahun barunya kemana sih? Nah gitu. Itu tadi liburan di Brebes Selatan tadi udah banyak banget ya disebutin ya. Iya. Ada di yang pertama Gardesti karena kita lagi di sini. Terus ada di Kaligua, ada di Ranjeng, Wadas Kaca. Terus ada lagi tadi di mana Mas? Petuguran. Di Ranjeng terus, ya tadi ya. Harusnya enggak. Kalau kita ke Petuguran kan kita bisa. Iya. Nanti kita bisa makan betutu tuh enak banget Mas. Betutu ya. Betutu kayaknya ada yang belum tahu Mas Rido. Betutu itu ikan seperti ikan gabus tapi kecil bentuknya. Tapi kecil. Nah, itu biasanya dipecak Mas, enak epor. Bener li Mas? Bener banget. Lagi liburan ya li karo keluarga dolan maring Winduaji tuku mangane betutu. Wah, enak banget. Mas Rido tapi juga nggak kalah menariknya kalau di daerah apa ya? Daerah Cilibur di Gardesti juga tadi sempat ngobrol sama manajemennya. Iya, tadi ada apa ya? Ada makanan khas tadi makanan katanya. Khas dari Cilibur. Ondol tadi ya, yang ondol yang zaman dulu. Terus apa lagi tadi Mas? Otak petis. Kemudian yang getuk-getuk yang ada rasanya apa ya tadi? Langgem apa ya? Itu apa ya Miki ya? Gandem apa ya? Iya, gue mau kayak. Lah kok bijinya kayak aku enang ya. Orang ngertinya kudu ngapal nang abis sing ngapal jok akhir. Intinya banyak makanan khas yang bisa kalian temui di Gardesti. Iya, di Gardesti. Salah satunya juga di ujung-ujung banyak tempat makanan tradisional ya. Selain kita berwisata, kita udah habis renang, capek, kemudian kan biasanya lapar Mas Rido. Iya benar. Langsung merapat ke warung-warung yang kedai-kedainya, kedai-kedai warung dan juga menjual makanan berat, ada cemilan, juga gorengan, mendoan dan makanan-makanan khas zaman dulu juga di desa lah ya, di desa khas desa itu. Ada opak petis tadi bilang ya. Ada juga tadi ondol ya katanya ya. Ondol. Kalau yang khas banget dari Cilibur itu ini Mas, randem. Ngerti randem nggak Mas? Randem ya. Randem ampasnya juga tahu ya. Ampasnya tahu, tapi enak banget itu loh Mas. Jadi rasanya itu gimana bikin gitu. Gorengan. Iya, bikin gorengan randem itu lumayan banget. Mas Rido, di sini kan suasananya kan alam banget nih. Iya benar. Ada semacam kayak view pemandangan. Bukit-bukit ya. Iya benar. Selain para kalian juga yang kepengen foto-foto cocok banget. Cocok banget. View-viewnya nggak cuma di perahu saja. Tapi kalau ini paling ini ya paling favorit. Paling favorit. Yang di ujung sana jadi itu ada mbak-mbak yang pakai pink. Iya. Itu pink apa bukan sih? Yang matanya kayak mata durang. Oh ya coklat itu Mas Rido. Coklat. Pink lah. Ya pink coklat lah. Di situ bisa kalian nikmati foto-foto di situ. Di situ gratis juga sih Mas. Gratis. Untuk sementara gratis dan ada pemantaunya karena harus karena hati-hati karena misalkan terlalu ujung nanti tiba jeblok maring kolam renang. Bahaya. Tapi jangan sampai dan karena juga ada petugas ya, juga. Ada petugas yang selalu menjaga ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Intinya di sini ini objek wisata alam tapi benar-benar
terjaga untuk para wisatawan, wisatawannya. Jadi untuk kita, untuk yang mau pada datang ke Gerdesti juga selain masih protokol kesehatan, juga dijaga ketat, secara security security tempatnya, untuk biar aman. Untuk anak-anak kecil apalagi. Bener banget, biar nggak bahaya lah ya. Bahaya ya, karena juga di tempat-tempat wisata itu penting banget untuk penjagaan. Wajib. Makanya ada apa namanya, yang di laut itu apa namanya mas? Kalau di laut. Ya. Baywatch. Iya, Baywatch ya. Itu. Ya di sini juga ada sama tadi kayak Baywatch-nya. Namanya Baywatch ya. Kita mau datang ke atas aja ada ya. Ada tadi Baywatch-nya. Tapi bukan Baywatch ya ini ya. Ini penjaga kapalnya Nabi Nuh tadi. Iya, Mas Rido, untuk liburan ya yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Ini tadi juga sekitar 10 hari ya Mas Rido ya. Lebih ya. Harusnya 10 hari. Cuman kan bukan sama pemerintah Kabupaten Brebes, tapi ini dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat langsung. Ya itu ada dipotong 3 hari mas. Dipotong 3 hari. Jadi masih ada waktu ya Mas Rido? Masih banyak banget. Untuk mau liburan kemana? Bener. Mau liburan ke Gerdesti? Iya. Juga langsung datang sana. Langsung aja. Murah banget kok. Untuk tiketnya cuma 5.000. Cuma 5.000 untuk dewasa. Kemudian untuk anak kecil tadi berapa Mas Rido? Cuma Rp3.000. 3.000 ya. View-nya juga bagus banget sih. Bagus. Kemudian ada tempat-tempat nongkrong juga. Tadi denger nggak Mas Rido? Ya. Ada yang karaoke. Iya ada benar. Nah itu karaoke-nya gratis loh Mas Rido. Oh iya? Kita pakai handphone aja disediakan. Ya. Sudah disediakan ada mix sama soundnya ya. Sound. Bener. Enak banget ya seperti itu ya. Jadi tadi juga sempat keluarga ya, ada yang hoa-hoe bareng. Keluarga hoa-hoe bareng. Jadi buat kalian semua yang lagi seneng banget dengan karaokean, daripada cuma di semule, di singing ya enggak, mending di sini dong. Sambil liburan, berenang ya. Kita bisa sambil nyanyi-nyanyi. Sambil nyanyi sambil foto-foto juga. Waduh. Bener banget. Mas Amar, ya. Tadi kan udah kita ngebahas beberapa tempat wisata ya. Wisata di Brebes ya, di Brebes Selatan. Terutama di Brebes Selatan itu kan banyak banget tempat-tempat wisata yang recommended buat liburan nanti akhir tahun ya, Natal dan Tahun Baru. Nah, menurut Mas Amar nih, enaknya pas akhir tahun itu liburan yang seperti apa sih Mas? Ini kan Mas Amar udah berkeluarga ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang di sana tuh yang lagi pada nonton, mungkin mereka sudah berkeluarga. Benar banget. Tips buat aman pada saat liburan itu seperti apa aja Mas? Tips aman untuk liburan sih salah satunya karena kita juga lagi dalam pandemi COVID-19 ya. Iya betul. Kita tentunya harus selalu jaga jarak, jaga kesehatan. Pakai masker juga. Jangan lupa cuci tangan. Pokoknya 3M lah. 3M. Menjaga jarak. Memakai masker. Dan mencuci tangan. Itu wajib. Itu tips yang pertama karena sedang profil. Terus apa lagi Mas tipsnya? Untuk tips saya sendiri untuk di wisata ya, kalau mau wisata sendiri kita juga tips amannya juga selain kita kalau membawa bekal sendiri juga lebih hemat ya. Lebih hemat ya. Itu malahan cocok banget. Jadi biasanya orang-orang itu malu makan bawa sendiri. Iya kan? Wah, dolane mene malahan gelar klasa dewek. Iya. Malahan lekoran apa namanya? Lesehan dewek. Wah, tapi orang apa Mas? Itu menjaga keharmonisan atau menjaga hubungan keluarga, bener gak? Iya. Tapi Mas Rido, kalau kita nggak bawa makanan sendiri pun di sini juga sebenarnya aman-aman saja. Dan sudah disediakan untuk makanan berat dan makanan ringan ya. Kayaknya nasi pun juga ada di sini. Ada ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita nggak bawa makanan sendiri. Syukur-syukur sih nggak bawa makanan sendiri ya, biar para penjual-penjual di sini juga bisa beli ya. Bisa beli di sini ya. Iya. Jadi selain kita berwisata juga kita kasih rezeki buat orang yang di sini, yang lagi pada jualan juga. Selain itu Mas, tadi kan sudah tuh pandemi. Terus yang kedua adalah bawa bekal sendiri. Tips yang nomor 3 Mas. Tips yang nomor 3 ini juga kita harus selalu menjaga keluarga kita lah, agar tidak
hilang kayak orang gitu. mencar. Orang mencar gitu ya. Pokoknya orang hilang. Iya. Monggo mangkat 10 balik dari 3. Kan bahaya dong. Iya, dan karena di sini juga tempatnya tempat alam, selain kita juga dijaga sama petugas-petugas, bener. juga yang pasti kita tipsnya juga harus selalu waspada saja sih. Waspada juga Mas ya. Rido. Karena ini kan ada misalkan di dunia di tempat air ya Mas ya. Iya. Karena anak-anak kan biasa senang banget main air. Karena kemarin pernah ada denger ini nggak Mas? Ada anak kecil yang hanyut di sungai. Sungai Kalikeruk. Iya, benar banget. Iya kan, makanya itu kalau lagi wisata atau lagi kemanapun atau di rumah juga harus dijaga Mas. Harus. Karena anak-anak kecil kan kalau lihat air seneng banget. Seneng, Mas. nggak cuma anak-anak saja, kalau orang dewasa juga pengen banget. Seneng kalau lihat air ya. Makanya harus selalu menjaga Mas. Bener banget. Ya, selain itu Mas. Selain itu Mas Rido nih. Tadi saya udah jawab 3 nih. Selain kita menjaga protokol kesehatan. Apa tadi? Tadi terus Anda protokol kan tadi ngomongnya. Protokol. Nah, jangan salah Mas Rido. Keblibet. Ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ini kemudian tipsnya juga kalau pengen hemat juga bawa makanan sendiri. Tapi nggak usah bingung-bingung, nggak bawa makanan pun juga nggak apa-apa. Lebih bagus ya. Kemudian waspada. Waspada menjaga keluarga. Menjaga keluarga ya. Kalau yang datang, yang berangkat 10, yang pulang 9, bahaya Mas. Bahaya. Ada yang lebih bahaya lagi Mas. Apa itu? Berangkat 10, pulangnya bawa 11. Satunya lagi istri orang, itu lebih bahaya. Aduh, repot gitu ya. Repot banget. Padahal mentang-mentang dari rumah nggak bawa istri sendiri. Iya, pulang-pulang bawa istri orang, itu lebih bahaya dong. Jangan ya. Ya Mas Rido, untuk tadi juga sempat kita ketemu sama manajemennya ya. Iya benar. Manajemennya dari Gerdesti ya. Ini juga rencana untuk Gerdesti ini semakin di tahun 2021 katanya masih banyak inovasi-inovasi yang akan dikeluarkan. Iya, tentunya untuk sementara, untuk saat ini sudah seperti ini dulu. Tapi seperti ini tuh masih di tahap awal. Di tahap awal. Tahap 1. Yang penting buka dulu, orang-orang udah pada tahu Gerdesti. Nanti ada tahap-tahap selanjutnya untuk membangun Gerdesti. Dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol. Tapi ini yang jadi kegelisahan kita Mas. Yang jadi kegelisahan aku juga. Tadi kan aku bawa kesini bawa mobil nih. Iya. Bawa kesini bawa mobil. Kemudian jalanannya. Kalau kita mau papasan gue apa yo? Oh iya. Berpapasan berarti itu repot Mas. Oh gitu. Kalau mobil ketemu motor sih masih nyaman. Iya. Tapi masih begitu bisa minggir, ya? masih bisa minggir. Tapi kalau harus ngantri. Bayangin kalau pas lagi ngantri, madan mepet-mepet, glewang maring sebelah wangan, bahaya banget. Tapi ini selalu menjadi menjadi problematika di Brebes Mas. Di Brebes ya. Jadi di Brebes itu walaupun banyak tempat wisata keren, walaupun banyak banyak tempat-tempat yang asik untuk dikunjungi, tapi masalah infrastruktur jalannya ini yang jadi masalah. Ya. Bahkan kemarin nih Mas, tahu nggak Mas di salah satu desa juga, Desa Pandansari yang menuju ke Kali Gua buat mancing. Itu dapat lele Mas. Di mana? Ngelihat langsung atau ngelihat? Itu lihat di Instagram postingannya warga sekitar. Jadi ini salah satu kritik masyarakat kepada pemerintah agar jalur yang ada di Bumiayu itu ataupun di Brebes itu diperbaiki semua Mas. Itu untuk tempat wisata ya. Iya. Banyak pengunjung dari luar kota. Luar kota. Nanti kan mereka jadi malas. Apalagi kalau di Kali Gua kan jalannya naik ke puncak gunung tuh Mas. Itu kalau misalkan jalannya kurang bagus, rusak, orang jadi cuman sekali dong, bener gak sih? Kemarin sempat buat mancing jalanan. Iya, ada yang dapat lele. Waduh, luar biasa. Ada yang dapat ikan mas, ada juga yang dapat. Nggak tahu ya. Anda menjawab dong harusnya. Kayaknya dapat sendal ya. Dapat kritikan dari pemerintah. Kenapa Anda mengkritik saya? Iya. Dan Mas Rido tadi juga kita datang ke Gerdesti juga. Cilibur ini ya. Kayaknya setelah tadi Mas Rido ngomong mobilnya papasan juga susah. Ini jalan mestinya sempit juga sempit juga harus dilebarin atau harus masih banyak jalan rusak, ada juga yang ambles tadi Mas. Ambles ya, ada jembatan ya. Jembatan ambles, terus jalan juga ada yang ambles. Tapi kayaknya lagi diperbaiki ya. Maksudnya misalnya ada juga yang sebelum SMP Mas tadi Mas.
yang ambles sebelah kanan. Oh iya, itu juga kayaknya belum bahaya ya, bahaya banget ya. Terus sebelahnya juga ada rumah warga juga di situ. Iya bener banget. Terus harusnya sih ya kita sih memohon aja ya, meminta. Maksudnya banyak kita woro-woro tentang wisata, kita woro-woro tentang tempat-tempat yang heboh, yang asik kayak seperti ini. Tapi kalau infrastrukturnya kurang memadai kan, bener nggak Mas? Sayang nggak kira-kira? Sayang. Jadi menjadi penilaian para wisatawan. Iya bener. Ini wisatanya bagus, wisatanya enak, tapi jalannya kurang memadai. Harusnya sih ya mungkin setelah video ini tayang banyak orang yang melihat, nanti pemerintahnya langsung, oh ya kita langsung anggarkan untuk apa dong untuknya dong di jalur infrastruktur infrastruktur untuk membenahi sektor pariwisata, karena sektor pariwisata ini salah satu sektor yang sedang berkembang. Walaupun pada saat masa pandemi ini habis sangat-sangat habis. Mudah-mudahan tapi setelah ini mudah-mudahan pariwisata ini akan membaik lagi, Mas. Iya, dan juga para wisata-wisata di Brebes juga hasil pendapatannya juga membantu masuk desa. Terus, ke pemerintah juga. Ke pemerintah juga ya. APBD jadi pendapatan per kapitanya akhirnya berapa, pendapatan asli PAD-nya, pendapatan asli daerahnya berapa, itu juga nanti bakalan masuk. Kalau misalkan banyak wisatawan yang datang ke daerah itu. Daerah Gerdesti tentunya. Iya, mestinya. Iya, insya Allah sih mudah-mudahan dengan tayangnya video ini Mas Rido, nanti jalan yang tadinya rusak langsung diaspal, langsung dicor. Pemerintah Kabupaten Brebes juga mudah-mudahan mendengar lah ya. Iya. Tutup mata dong. Mudah-mudahan sih mendengar dari desanya juga, mudah-mudahan nanti bisa menyalurkan ke pemerintah Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan. Jadi buat apa kalau misalkan kita membangun sesuatu yang bagus ternyata tidak support dengan fasilitas yang keren. Sangat disayangkan. Karena juga Gerdesti pun sudah banyak yang tahu, Mas Rido. Sudah banyak yang kenal. Kemarin sempat viral loh, Mas. Di namanya Wisata Jateng. Jadi ada Facebook namanya Wisata Jateng, itu viral banget, ramai banget yang nge-like dan yang komen. Ini di mana? Ternyata begitu orang sudah datang ke sini, mereka senang, mereka betah di sini, cuman satu. Ada keluh kesahnya ya. Ada poin minusnya, yaitu akses menuju ke jalannya masih. Ya, tapi mudah-mudahan dengan dibangunnya ini juga akan diikuti dengan pembangunan mudah-mudahan di sekitar. Dan di Kota Brebes sendiri juga selain di Gerdesti ini, Mas Rido, Gerdesti ini juga salah satu contoh untuk wisata yang nantinya berkembang untuk Bumi Ayu juga Brebes Selatan. Brebes tentunya bikin wisata-wisata yang lain dan yang lebih unik dari sini. Lebih keren juga. Kita doakan sih mudah-mudahan Gerdesti juga yang sempat tadi bilang bahwa Mas Faik salah satu pengelola sini juga nantinya mau bikin suatu ekon-ekon juga selain ekon ini, Mas Rido. Nanti juga biar pada betah. Taman-tamannya juga tadi katanya mau divariasi lagi biar lebih keren. Tadinya seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana ya. Di tahun 2021 nanti. 2021. Jadi pengembangan wisata itu tidak serta-merta langsung jadi, Mas, biasanya. Jadi step by step. Tapi katanya Mas Rido tadi juga Mas Faik sendiri salah satu pengelola sini ini melewati untuk melewati rintangan yang katanya untuk membangun ini. Waduh, banyak yang mencemooh, tapi alhamdulillah yang mendemo. Terus yang apa tadi ya? Yang menolak dan tidak setuju. Itu banyak banget. Tapi alhamdulillahnya itu dibalas dengan karya. Jadi kalau misalkan ada orang nyinyir, Mas. Iya, benar. Ada orang nyinyir, ada orang yang menjelek-jelekan, mencemooh. Kita jangan membalas dengan mencemooh juga. Iya, dengan nyinyir juga. Ya, Mas Rido, ya. Kita harus membalasnya dengan apa, Mas? Dengan karya. Bener nggak? Iya. Kalau ada orang yang mengkritik saya tentang podcast ini, hey, Anda sudah bikin apa? Anda karya ya. Harusnya karya dong. Dan di sini pun juga karyanya salah satu pengelola di sini, Mas Faik dan teman-teman. Ini juga yang tadinya dari warga juga sempat menolak. Kemudian buat apa sih mungkin ya warga ya, dan tidak menghasilkan untuk di desa wisata atau tidak bikin desa wisatanya ya. Padahal
kalau dilihat dari keuntungan desanya juga desanya selain jadi terkenal juga warganya juga bisa jualan di sini, Mas Rido. Jadi biasanya kalau ada tempat wisata yang viral tuh, Mas, itu yang berdampak itu bukan tempat wisatanya doang, Mas. Iya. Hutu kurning tempat wisatanya tok biasanya di sepanjang jalan. Itu biasanya bakalan muncul misalkan warung-warung. Muncul lagi tempat-tempat tempat itu. Misalkan ada ini kayaknya bisa dibuat warung untuk khas oleh-oleh. Iya, bener nggak? Untuk oleh-oleh khas itu bisa. Jadi jangan berpikiran pendek untuk pembuatan sebuah wisata itu. Iya, kemudian yang punya sawah-sawah, tanah-tanah di sini juga bisa banget. Bisa, dan yang tanahnya harganya tadinya murah meriah, bisa jadi mahal karena banyak orang yang datang. Mungkin juga kalau misalkan karena ini tempatnya bagus, ini tempatnya keren, ada juga investor-investor yang mau masuk bikin villa. Ya. Iya dong, bisa banget. Dan di sini tempatnya juga masih alami, masih banyak banget view yang tentunya dibikin villa kayak penginapan. Betul banget. Mudah-mudahan sih untuk ke depan ini untuk Gerdes City ini, walaupun di awalnya katanya banyak yang tidak setuju, banyak bukan cacian sih, intinya yang banyak tidak setuju, dan dengan kerja kerasnya salah satu pengelola dan dukungan dari warga juga, dari warga yang dari teman-teman yang jelas iya, dari teman-teman juga, mudah-mudahan hasilnya ini memuaskan dan maksimal. Bisa membanggakan Brebes sendiri. Nggak cuma Brebes sendiri, tapi di warganya juga. Mudah-mudahan ya. Betul banget. Dan mudah-mudahan juga dengan kita ngobrol-ngobrol ke sini juga banyak pendengar kita. Kayaknya banyaknya cuma denger, Mas. Orang nonton orang. Kayak wong loro wagu-waguman papak-papak ngomong apa sih. Mudah-mudahan mereka juga bisa melihat, habis itu main ke sini, Mas. Penasaran. Iya. Karena juga tiketnya ini, waduh, murah sekali, murah meriah. Bawa cewek, bawa pacar, aman sekali dong. Bawa duit 15.000 bisa mandi. Masih mandi. Bisa renang. Wadaw, mandi enak ya sama ceweknya ya. Kalau misalkan ada yang pengen bikin event di sini, boleh banget ya, Mas ya? Boleh. Caranya gampang banget, Mas Rido. Tinggal menghubungin saja salah satu pengelola di sini. Misalkan ada grup apa gitu ya, organisasi, kemudian mau bikin acara, mau kumpul-kumpul di sini, boleh juga ada saung-saungnya juga. Betul banget. Yang penting buat kalian yang mau datang ke sini, yang pada main ke sini, kalian menjaga kebersihan, Mas. Benar banget. Menjaga kebersihan dong, karena nih banyak dari tempat-tempat wisata yang jadi kotor gara-gara banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Kita harus sadar diri ya, Mas Rido. Sadar diri walaupun banget. Kita masuk pakai tiket. Kemudian ada yang membersihkan. Tapi juga. Harus dari diri kita sendiri, karena kebersihan kan anadofatu minal iman. Iya, kebersihan sebagian dari beriman. Betul sekali. Dan juga menguntungkan diri sendiri, Mas Rido, kalau kita tidak menjaga kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga dampaknya kalau kita membuang sampah sembarangan, ya kita yang di atas, kasihan yang bawah dong, Mas Rido. Betul sekali. Nanti kayak kemarin kebanjiran, kemudian tanah longsor dan lain-lain. Pokoknya kita juga harus sadar diri lah. Kalau kita juga berwisata ke mana-mana, jangan berwisata di sini saja. Di mana saja kita harus berwisata, harus menjaga kebersihan. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ke tempat alam itu cukup bawa kenangan saja. Pulangnya bawa kenangan saja, ya enggak? Cukup bawa foto saja pulangnya, dan cukup meninggalkan jejaknya saja. Tidak usah meninggalkan sampah, bener enggak? Bener banget. Dan karena juga kita di sini sudah dikasih fasilitas yang tentu saja tempatnya murah meriah, sudah tempatnya enak. Keren. Kita pun berwisata di Gerdesti contohnya ini tidak dibatasi dengan waktu, Mas Rido. Betul banget. Mau dari pagi sampai sore pun nggak apa-apa. Tetap tiketnya seperti itu, Rp5.000, Rp3.000. Mantap sekali, Mas ya. Iya. Apalagi, Mas ya, kira-kira selama masa liburan Natal dan Tahun Baru ini kita harus ngapain lagi ya? Biasanya kalau kita ngucapin aja dulu selamat ulang tahun. Selamat liburan dulu ini. Selamat liburan buat teman-teman semua. Selamat ulang tahun juga Selamat ulang tahun buat Yesus Kristus ya. Tanggal 25 nanti. Ini belum dong. Tayangnya ya ini ya. Tayangnya nanti kan 25 kayaknya. Enggak sih? Ini tanggal 20. Berarti hari Jumat Yesus Kristus kan. Selamat Natal. Selamat Natal buat teman-teman
yang beragama Nasrani, mudah-mudahan penuh dengan kasih dan cinta kasih sesama manusia di seluruh dunia ya, dan kita selalu dijaga dari wabah ini ya. Iya, karena juga di bumi ini nggak cuman non Muslim saja Mas Dodo. Seluruh kita harus toleransi dong. Harus toleransi. Kan kita hidup nggak cuman dengan agama Islam. Iya. Penonton saya bukan orang-orang Islam semua, tapi juga ada yang Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. Iya, jadi harus saling menghargai lah. Betul sekali. Saling menghargai sesama umat manusia. Sejenisnya kayak gue. Jadi ora sakayong wedi lah ya. Ora sakayong wedi ke kudu nganggo apa? Gara-gara nyong ucap nage nyong dadi murtad ya ora lah, aman saja dong. Kita sih tujuannya untuk saling menjaga antar umat beragama saja ya. Betul banget. Makanya selama nanti musim liburan, selama musim apa, semuanya harusnya menjaga. Karena banyak nih Mas, biasanya kalau udah mau Natal biasanya banyak yang ribut. Tidak boleh menggunakan atribut-atribut Natal. Jangan sampai lah. Tidak boleh. Enggak, maksudnya kan biasanya ada keributan seperti itu. Ada yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal ya. Bagi yang ngomong seperti itu ya silakan. Tapi bagi kita ya boleh-boleh saja, nggak jadi masalah seperti itu. Ya udah, kayaknya cukup ya Mas ya. Cukup, yang pasti juga untuk kalian yang mau pada liburan. Ya. Di Brebes sendiri banyak banget. Banyak tempat-tempat yang kalian bisa kunjungi. Salah satunya tempat ini nih, Gerdesti ya. Gerdesti, jangan lupa untuk kalian yang kepengen berlibur di alam yang masih pedesaan, yang masih asri dan yang masih lestari ini, yang masih sejuk banget. Silakan kalian bisa datang di mana Mas? Di Gerdesti yang beralamat di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Masih di Brebes ya. Bener banget. Silakan dengan tiket murah banget pokoknya. Cuman Rp50.000. 5.000. Oh iya, Rp50.000. Kelarangan dong. Rp5.000. Kalau bawa duit 50.000 ya cukup. Sudah bisa tiket masuk, parkir motor, tuku random, tuku opak peti, menikmati jajanan-jajanan khas desa. Jadi kalau kalian pengen bawa ceweknya ya ke sini cocok banget buat liburan. Pokoknya enak banget lah untuk yang mau datang ke Gerdesti ya. Bener. Kayak abis ini kita renang aja gimana Mas? Renang ya. Seru banget kayaknya ya. Renang aja dingin. Dingin ya. Udah cukup ya Mas ya? Cukup kayaknya ya. Oke deh, terima kasih hari ini. Segmen berikutnya nanti juga nggak usah diomongin dong. Pastinya nggak usah diomongin dong. Kita mau segmen selanjutnya. Pastinya surprise ya Mas Rido ya. Nanti. Pokoknya seru untuk di acara Jadi Marimar. Selalu nonton Marimar setiap hari Rabu, malam Kamis, dan juga jadi kita tayang setiap jam 4 sore. Hari Rabu dan hari Sabtu malam Minggu. Betul banget. Pokoknya jangan lupa like and subscribe juga di BNTV ID, Instagram Ini Bumi Ayu, dan juga Facebook Ini Bumi Ayu juga. Kalian juga boleh follow di Instagramnya Mas Amar. Di Instagramnya Amar_Nicholas23. Atau juga di @masrido. Boleh juga ya. Kita ketemu lagi di Marimar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marimar, mari ngobrol bareng Rido dan Amar. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.